Biar aku yang pergi, episode 15. Marissa mulai sadar ternyata Hafiz marah sama dia. Enak kan berdua-duaan, ketawa ketiwi sampai gak lihat suami, ucap Hafiz tiba-tiba. Kamu ini ngomong apa? Soal Taufan, tanya Marissa. Ya iyalah, siapa lagi? Jawab Hafiz emosi. Aku gak mau membahas masalah ini lagi. Kan aku udah bilang, antara aku dan Taufan tidak ada hubungan apa-apa, jawab Marissa. Kamu sengaja buat aku marah kan? Sudah tahu aku tidak suka sama laki-laki itu. Kamu masih aja ngobrol sama dia. Kamu anggap aku ini apa? Ucap Hafiz. Please Fiz, kamu ini sebenarnya takut sama bayang-bayang kamu sendiri. Kamu yang selingkuh, lalu kamu anggap aku sama dengan kamu. Jangan khawatir soal aku tidak akan berbuat curang. Aku tahu batas aku sebagai seorang istri. Selama ini aku setia sama kamu. 4 tahun aku tunggu kamu. Kalau mau selingkuh, dari dulu sudah aku lakukan, ucap Marissa pasrah, lalu menarik napas panjang. Tak lama mereka pun sampai di rumah Mama Hafiz. Tampak Dava sedang bermain sama neneknya. Assalamualaikum, ucap Marissa. Waalaikumsalam, jawab Dewi. Mama, panggil Dava sambil berlari ke arah Marissa. Dava, lagi ngapain? Rindu mama enggak? Tanya Marissa. Rindu, jawab Dava tersenyum. Dava enggak rindu papa, ucap Hafiz. Dava hanya diam sambil tersenyum. Hafiz merasa dicuekin sama Marissa dan Dava. Mah, Rissa mau ambil barang-barang Dava dulu, jawab Marissa. Enggak apa, biar mama ambilin, jawab Dewi. Kemudian mereka langsung pamit pulang. Kemudian tampak Marissa sedang di dalam kamarnya selesai mengerjakan sholat asar. Sampai kapan aku akan hidup seperti ini, ucap Marissa. Lalu Hafiz masuk ke dalam kamar. Marissa langsung berdiri dan berjalan keluar kamar menghindari Hafiz. Riz, kamu mau kemana? Tanya Hafiz. Please Fiz, aku gak mau ribut sama kamu, ucap Marissa. Kamu sengaja kan mau menghindari aku? Tanya Hafiz. Siapa yang mulai dulu? Tanya Marissa sambil berjalan keluar kamar. Lalu Marissa pergi ke dapur untuk memasak makan malam. Setelah selesai masak, Marissa pergi ke ruang tamu memanggil Hafiz. Kalau kamu mau makan, makanlah dulu, aku udah masak, ucap Marissa. Lalu dia pergi ke kamar. Hafiz tahu Marissa masih marah sama dia. Lalu Hafiz menyusul Marissa ke kamar. Di kamar, Marissa sedang berbaring di atas tempat tidur membelakangi pintu, sambil melamun memikirkan nasib perkawinannya. Kemudian Hafiz masuk. Riz, yuk kita makan sama-sama, ucap Hafiz. Marissa hanya diam. Jangan begini Marissa, aku minta maaf, ucap Hafiz. Enak kan jadi Hafiz?
Setiap salah minta maaf, ucap Marissa. Apa kamu pikir menuduh aku berbuat curang itu suatu masalah kecil? Itu sama artinya kamu menganggap aku ini tidak ada harga diri, ucap Marissa. Seperti aku ini perempuan murahan. Tolonglah, Fis. Kalau kamu ingin kita hidup bahagia, jangan samakan aku dengan kamu. Karena aku tidak akan melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan dulu. Karena aku tahu bagaimana sakitnya diduakan, ucap Marissa terisak. Hafiz terdiam mendengarkan ucapan Marissa. Lalu dia keluar dari kamar itu. Marissa hanya menangis melihat kepergian Hafiz. Setelah selesai makan, Hafiz kembali mendatangi kamar Marissa. Tapi kamar itu terkunci dari dalam. Riz, buka pintu, Riz. Aku tahu aku salah. Aku janji gak akan melakukannya lagi, ucap Hafiz. Marissa hanya diam mendengarkan Hafiz memanggil-manggil namanya. Kamu bisanya hanya berjanji, tapi tidak pernah ditepati, ucap Marissa dalam hati. Akhirnya malam itu Marissa dan Hafiz tidur di kamar yang berbeda. Keesokan harinya tampak Marissa berangkat duluan ke kantor naik taksi. Lalu sesampainya di kantor, dia menelpon Hafiz. Halo, ucap Hafiz, senang ditelepon Marissa. Sore nanti kamu tidak perlu jemput aku, langsung aja jemput Dava, ucap Marissa. Lalu dia langsung mematikan handphonenya. Riz, halo Riz, ucap Hafiz memanggil Marissa. Hafiz hanya bisa menghela napas panjang. Rupanya Marissa masih marah sama aku, ucap Hafiz. Sorenya sepulang kantor, tampak Marissa mampir ke rumah Nia. Berantem lagi? Tanya Nia. Marissa mengangguk. Sekarang apalagi yang terjadi? Tanya Nia penasaran. Seperti drama pula kan cerita rumah tangga aku ini, ucap Marissa. Aku gak tahu mengapa dia sangat cemburu sama Taufan. Kemarin sepulang kantor, kebetulan dia melihat aku sedang ngobrol dengan Taufan. Aku cuma nanya soal Via, gak ada cerita lain, ucap Marissa. Dia cemburu? Aduh, ucap Nia. Aku sebenarnya gak masalah dia cemburu, itu normal. Tapi yang aku gak suka, dia cemburu sampai marah-marah berlebihan. Seperti aku ini jahat banget, ucap Marissa. Sabar ya Riz, kamu mengalah aja. Kalau kamu gak mengalah, nanti rumah tangga kamu akan semakin hancur, ucap Nia. Untuk sementara, kamu di sini aja dulu. Kita makan malam sama-sama, nanti aku masak. Marissa mengangguk sambil tersenyum. Sementara itu, tampak Hafiz sedang makan malam di rumah mamanya. Marissa mana? Hafiz datang sendiri, tanya Dewi curiga. Marissa lembur mah, nanti Hafiz jemput ke kantornya, jawab Hafiz. Benar nih, gak berantem kan? Tanya mamanya lagi. Hafiz terdiam mendengarkan pertanyaan mamanya. Enggak mah, enggak berantem,
ucap Hafiz. Sementara itu, Via dan Isma memandang Hafiz dengan tatapan curiga. Mas oke, kakak oke, tanya Via. Oke, semua oke, jawab Hafiz. Lalu setelah makan, Hafiz membawa Dafa pulang. Sementara itu di rumah Nia, tampak Marissa sedang makan malam juga. Aku gak tahu mengapa di saat aku baru mau bahagia hidup dengan Hafiz, tiba-tiba dia berulah lagi, cemburu sama Taufan. Padahal aku gak ada hubungan apa-apa sama Taufan, ucap Marissa. Oh, cemburu sama Taufan. Makanya kamu mau jodohkan Taufan sama Via? Tanya Nia. Iya, tapi sepertinya Taufan gak suka sama Via, ucap Marissa. Dia itu bukannya gak suka, dia itu malu. Kalau nanti Via gak suka sama dia gimana, ucap Hakim. Aku gak suruh mereka langsung nikah. Aku mau mereka itu kenalan dulu. Setelah jatuh cinta, baru menikah, ucap Marissa. Oke, kalau begitu besok aku kasih tahu dia, ucap Hakim. Tapi susah juga, Riz, dapat suami yang cemburu buta. Cemburu tidak pada tempatnya, ucap Nia. Iya, padahal kesalahan dia aku udah coba maafkan. Tapi kalau kesalahan aku, dia selalu marah-marah. Kalau aku lakukan apa yang dia tuduhkan, itu masih mending dia marah. Tapi aku ini gak ngelakuin apa-apa, ucap Marissa sedih. Sabar ya Riz, ucap Nia kasihan sama nasib sahabatnya itu. Aku bukannya gak mau sabar, tapi kalau dia udah gak percaya dan selalu curiga sama aku rasa rumah tangga aku ini tidak akan bertahan lama. Aku gak tahu harus ngapain lagi, ucap Marissa. Aku pun sudah buntu, Riz. Gak tahu mau ngomong apa lagi, ucap Nia. Setelah selesai makan, Marissa pamit pulang. Sementara itu di rumahnya Hafiz sedang membuatkan susu untuk Dafa, karena Marissa belum pulang juga. Tiba-tiba terdengar pintu dibuka dari luar. Assalamualaikum, ucap Marissa. Waalaikumsalam, jawab Hafiz sambil menggendong Dafa yang rewel. Kamu kemana, Riz? Udah gak tahu jalan pulang? Lupa sama tanggung jawab? Tanya Hafiz emosi. Marissa hanya diam, lalu langsung berjalan ke kamar. Hei, aku belum selesai bicara, teriak Hafiz. Lalu Marissa berhenti dan membalikkan badannya. Kemudian mengambil Dafa yang menangis dalam gendongan Hafiz. Lalu Marissa membawa Dafa ke kamarnya. Setelah Dafa tertidur, lalu Marissa pergi sholat ke kamarnya. Tapi di tangga dia bertemu dengan Hafiz. Riz, bisa kita bicara sebentar? Tanya Hafiz. Aku sholat dulu, jawab Marissa. Hafiz mengangguk. Setelah sholat, Marissa berdoa. Ya Allah, andai perpisahan adalah jalan yang terbaik untuk aku, Kau berilah aku kekuatan untuk menjalani semua ini, dan berilah aku petunjuk-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah itu, Marissa pergi menemui Hafiz di ruang tamu. Ada apa? Tanya Marissa. Kamu ini kenapa? Mengapa selalu melawan aku? Kamu mau jadi istri durhaka? Tanya Hafiz.
Lalu Marissa memandang Hafiz dengan tatapan tajam. Kalau kamu sendiri sudah menganggap aku istri durhaka, mengapa kamu masih pertahankan aku? Tanya Marissa. Aku kasih kamu 2 pilihan. Bahagiakan aku atau ceraikan aku. Kamu ngomong apa? Aku tidak akan pernah ceraikan kamu, ucap Hafiz. Aku gak mau menanggung dosa menjadi istri yang durhaka, jadi ceraikan aku, ucap Marissa. Kamu ngomong apa? Aku gak pernah terpikir mau menceraikan kamu, ucap Hafiz marah. Aku tahu aku banyak salah sama kamu, tapi aku tidak akan menceraikan kamu. Apa alasannya gak mau? Kamu sengaja mau menggantung aku, mau menyiksa aku, tanya Marissa. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan aku, Riz. Tolong jangan tinggalkan aku, ucap Hafiz. Lalu Marissa menghela napas panjang, kemudian berjalan ke kamarnya meninggalkan Hafiz. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.